Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Umar radhiyallahu anhu aidan qal. Hadis kedua dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Di antara waktu kami para sahabat yaitu duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin pada satu hari. Idh tala'a alaina rajulun. Tiba-tiba nongol atas kami oleh sosok laki-laki. Syadidu bayadi thiyabi yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'ri yang sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar yang tidak terlihat atasnya bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad dan tidak mengenalinya di antara kami oleh seorang pun. Hatta jalasa ila nabi sehingga ia duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ia sandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, ia letakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bahwa kamu bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan kecuali hanya Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Wa tuqimas salata, kamu dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, kamu tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, kamu haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu ke Baitullah dari segi jalannya. Qala, laki-laki itu berkata, sodakta, kamu benar. Fa'ajibna lahu, kami para sahabat heran baginya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, ia bertanya kepada Nabi, namun ia benarkan Nabi. Qala, laki-laki itu berkata, fa'akhbirni anil iman, beritakan olehmu kepadaku tentang iman. Qala, Nabi jawab, antu'mina billah, engkau percaya kepada Allah, wa malaikati, percaya kepada malaikat Allah, wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan juga percaya kepada hari kemudian, wa tu'mina bil qadar, kamu beriman kepada takdir khairihi wa syarri, yang baiknya maupun yang buruknya. Qala, kata laki-laki itu, sodakta, engkau benar. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anil ihsan, maka beritakanlah olehmu kepadaku tentang ihsan. Qala, Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu bahwa kau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Qala, berkata laki-laki itu, fa akhbirni anisa'ah, beritakan olehmu kepadaku tentang kiamat. Qala, kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang datangnya kiamat yaitu lebih tahu daripada yang nanya. Sama-sama enggak tahu. Qala, kata laki-laki itu, fa akhbirni an amaratiha, maka beritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya saja. Qala, kata Nabi, antalidal amatu rabbataha, bahwa melahirkan oleh oleh budak perempuan akan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan,
dan bahwa kau lihat orang yang nyeker, yang telanjang dan miskin papa, penggembala kambing, mereka pak tinggi-tinggi pada bangunan. Suman tolako, kemudian pergi laki-laki itu, falabistu malian, kami diam beberapa hari, tidak lama, 3 hari, summa qala, kemudian bersabda Nabi, ya Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang nanya? Kultu, aku jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi jawab, fa innahu Jibrilu, sesungguhnya yang bertanya itu malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepadamu, mengajarkan kepadamu akan agama kamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang hadis kedua ini, berbicara bahwa rukun agama ada tiga. Ada iman, Islam, dan ihsan. Bahasa mudahnya ada tauhid, ada fiqih, ada akhlak tasawuf. Hadis ini, saudara, memberikan banyak pengertian. Yang pertama, bahwa dari hadis ini malaikat Jibril alaihi salam sebagai amanatul wahyi fis sama, aminul wahyi fis sama, pembawa wahyu, kalau datang kepada Nabi ada beberapa kedatangan. Ada kalanya datang dengan sosok laki-laki. Begitu. Malaikat Jibril ini datang dengan sosok laki-laki. Seperti dalam hadis kita. Dengan gambaran syadidu bayadis siyab. Pakaiannya putih. Wa syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam. Apa ini di antara maknanya? Orang kalau mengkaji itu kudu rapih. Jadi kudu rapih. Tandanya malaikat Jibril datang dengan pakaian yang putih, rambut hitam rapi. Ini yang mestinya mendalami Islam. Enggak kayak kita kebalik. Yang datang ke majelis pakaiannya hitam, rambutnya putih. Ini kebalik nih. Yang kayak begini berarti udah senja nih. Udah senja. Enggak. Kalau masih muda belajar, itu akan mudah menyerap ilmu. Sering kita mendengar belajar masih kecil tuh kayak ngukir di batu. Tapi kalau belajar sudah senja itu kayak menulis di air. Kadang lupa, baru keluar dari majelis saja. Apa itu ya? Begitu. Begitu. Ini pendidikan. Saya mau mengulas hadis ini dari segi pendidikan. Betapa metode pendidikan dalam Islam dididik oleh Nabi dalam hadis ini. Satu, di dalam metode pendidikan kita harus rapih pakaiannya sebagai penghormatan pada ilmu. Penghormatan pada ilmu. Seringkali pada turunannya orang pakai seragam. Kayak sekolah tuh ada merah putih atau biru putih dan seterusnya. Itu dalam rangka hormat sama ilmu. Karena ilmu akan nurut sama kita bila kita punya penghormatan kepada ilmu. Itu satu. Kedua, Jibril itu menghadap Nabi. Maknanya dalam metode pendidikan kalau pengen diberikan futuh oleh Allah, pengen dapat ilmu dikasih oleh Allah, ngaji itu berhadapan sama guru. Begitu. Tidak kayak sekolah, berhadapan itu belajarnya. Itu aturannya. Orang belajar itu enggak boleh dia enggak ngadep sama guru. Namanya enggak ada sama ilmu dia. Begitu. Jadi berhadapan itu
adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diatur begitu. Jangan sampai kita kalah sama non Muslim. Ilmunya yang ngajarin Nabi, artinya ilmunya dari Islam, dipakai di gereja-gereja itu, jemaat itu menghadap ke pendeta. Itu dia ngambil ajaran Nabi yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Masa kita belajar, gurunya ngadap kemana, kitanya ngadap kemana. Ajaran Nabi kita tinggalin, yang ngerusak Islam, jangan kita juga ternyata. Maka diatur oleh Islam dalam belajar itu harus berhadap-hadapan. Ini diantara yang diajarkan dalam hadis ini, hatta jalasa ilan Nabi, sampai Jibril menghadap kepada Nabi. Maknanya metode pendidikan itu hendaknya guru menghadap murid, murid menghadap guru. Itu adalah ajaran yang diajarkan oleh agama. Yang ketiga, lalu kemudian Jibril bertanya, "Ya Muhammad." Artinya, metode pendidikan itu yang paling cepat untuk kita dapat jangan monoton. Tapi dia harus metodenya kajian. Dalam arti kata, ada di sana ruang yang diberikan untuk tanya jawab. Karena ini metode yang paling berhasil di dalam dunia pendidikan. Kalau kita metodenya monoton, begitu, satu arah saja, maka kita tidak bisa mengukur daya serap. Sejauh mana dia bisa menangkap ilmu Allah itu. Begitu yang dipaparkan. Maka akan menguap begitu saja. Harus adalah di dalam metode pendidikan itu dalam Islam, metode namanya tanya jawab. Tanya jawab. Sebab malaikat Jibril pada bagian ini bertanya kepada Nabi. Bertanya kepada Nabi. Nah, di dalam metode tanya jawab, maka tugas si guru dididik oleh Islam. Tidak boleh marah kepada murid yang bertanya, kadang menyebut namanya tidak sopan. Tandanya Jibril, "Ya Muhammad." Begitu. Kenapa itu? Sebagai gambaran bahwa orang bertanya itu ada kalanya tidak mengerti penghormatan. Kalau pakai bahasa Betawi, mad, begitu. Kan kurang ajar ya, sama guru itu, sama Nabi. Kenapa itu? Karena seorang guru harus dididik untuk sabar menghadapi murid yang macam-macam. Ini satu makna kenapa ada di sini ya Muhammad. Tidak ada penghormatan begitu. Karena memang ada kalanya orang belajar itu berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Begitu. Sahabat pun juga tidak memprotes itu. Adab dia kepada Nabi. Orang nanya, biarkan. Karena memang dia bertanya. Ada kalanya untung. Kita menanya enggak. Tapi ketika ada pertanyaan begitu, jawab kagak bisa. Gara-gara ada temannya nanya, oh begitu kita. Berarti kita dapat keuntungan dari teman kita yang bertanya. Dan orang bertanya itu ganjarannya besar. Ditumpahin ke bumi enggak muat. Sebanyak apa yang dia dengar daripada jawaban yang dijawab itu. Sahabat enggak berpikiran bertanya rukun Islam berapa. Ini ditanya oleh Jibril. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Kedua, dari hadis ini waktu Nabi ditanya oleh Jibril, mata sa'ah.
Fa akhbirni anis sa'ah. Kapan kiamat itu? Lah, Nabi jawab, yang ini nggak tahu. Seorang guru jangan sungkan untuk menjawab saya tidak tahu. Maka ketika itu Nabi menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang nanya sama yang ditanya sama-sama kagak tahu. Begitu, kagak tahu. Artinya seorang guru jangan sungkan untuk menjawab la adri. Karena itu kata gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik radhiyallahu taala an, kata Imam Malik sebagai pembangun madhab Maliki, ketika ditanya nggak tahu, dia jawab la adri. Bahkan belum menyatakan la adri nisful ilmi. Kata saya tidak tahu, itu adalah separuh dari ilmu. Dulu Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatal abrar, guru besar di Betawi. Waktu kita diminta untuk mengajar dan minta izin kepada beliau, beliau bilang, nanti kasih ruang tanya jawab. Kata kita, terus bagaimana? Kata beliau, kalau ditanya jawab aja. Kata saya balik bertanya sama guru, lah kalau nggak tahu bagaimana? Kata beliau, jawab aja. Terus jawabnya bagaimana? Ya jawab, saya tidak tahu. Begitu. Begitu. Saya tidak tahu. Nanti saya akan tanya kepada yang lebih tahu. Jangan enggak dijawab. Jadi ada jawaban enggak tahu itu sebagai jawaban. Bahwa saya enggak tahu. Artinya seorang guru jangan malas untuk menjawab. Ya saya enggak tahu. Kalau pada perkara itu enggak tahu. Begitu. Enggak tahu. Begitu juga kita bertanya. Diatur ini. Kalau kita bertanya, maka itu maknanya kita untuk menerima sebuah jawaban. Betapa Jibril ketika Nabi menjawab, dia dengan konsen memperhatikan jawaban. Nggak kayak kita, nanya, habis nanya ngobrol aja sama temannya waktu dijawab. Ini gak bener, metode ini keliru dari pendidikan yang diatur oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pendidikan. Bahkan lebih-lebih di tanah Betawi itu saudara, indah ajarannya. Baru hamil 4 bulan seorang perempuan ada namanya selamatan 4 bulanan. Di sana diadakan baca surat apa ya? Surat Yusuf. Begitu, surat Yusuf 4 bulanan. Tuh kira-kira biar apa itu? Biar ganteng. Babanya hitam, emaknya hitam. Anaknya putih, dicurigai. Bener nggak? Ini siapa ini? Lakinya Gojek, jangan-jangan digojek nih. Bukan. Kenapa dibacain surat Yusuf? Tuh begitu. Bertanya yang benar kepada ahlinya. Sebab surat Yusuf adalah surat yang isinya pola pendidikan anak dalam Islam kepada calon orang tua. Kalau dia pengen berbicara tentang edukasi dalam Islam, lengkap di dalam surat Yusuf. Maka dibacakan surat Yusuf bagaimana calon ayah kudu belajar menghadapi anak yang beragam. Ada Yusuf yang dicintai Nabi Yakub lebih dibanding anak-anak yang lain seperti Yahuda, Laden, Levi, begitu yang ditulis dalam Injil tuh Perjanjian Lama, kitab ketiganya tuh Imamat orang Levi, begitu. Itu anaknya Yakub maksudnya. Ini kecintaan berlebihan yang ditunjukkan sama Nabi Yakub berimbas pada Yusuf, dibenci oleh saudara yang lain, bukan sekedar benci, kalau udah kelewat benci, apa aja dikerjakan. Sampai dicemplungin ke dalam sumur.
Jangan dibaca surat Yusuf biar dicemplungin ke dalam sumur anaknya. Bukan. Jadi orang tua itu kudu adil sama anak. Cinta nggak bisa dibohongin. Di antara anak ada yang paling didemenin. Tapi tidak boleh diwujudkan pada wujud nyata yang kentara. Yang berimbas pada kebencian antara anak dan anak. Ini dibacain surat Yusuf tuh begitu. Termasuk dibacain surat Maryam ketika 7 bulanan. Kenapa? Bagaimana anak ketika lahir? Apa yang harus? Dan ini pola pendidikan Islam cukup banyak pada surat Yusuf dan pada surat Maryam. Bukan biar ganteng, biar cantik. Akhirnya karena jawabannya itu, kenapa nggak baca surat Muhammad? Begitu. Kan Nabi Muhammad lebih ganteng. Tuh, berubah lagi. Karena pijakannya salah, ujungnya salah. Isinya perang mulu itu surat. Begitu. Jadi bukan begitu, bukan. Kalau kita nggak tahu, jawab aja kagak tahu. Begitu. Jangan kita asal jawab. Begitu. Dan ini diatur dalam Islam. Metode namanya as-su'al wal jawab. Tanya jawab. Begitu. Tanya jawab. Karena ini penting bertanya nih. Bertanya nih. Dan bertanya itu kepada yang ahlinya. Nanya tuh. Begitu. Nih lihat bagaimana Jibril yang merupakan lagi menggambarkan seorang yang badui yang tidak dikenal oleh para sahabat. Nggak ada yang kenalin itu Jibril. Begitu dengan dandanan kayak begitu tapi nggak ada yang kenal. Kami nggak kenal dia. Kalau dikata orang jauh rapi pakaiannya. Biasanya kalau orang jauh tuh kotor kena debu dan seterusnya. Kok ini rapi? Begitu nggak kenal para sahabat. Ini dalam rangka orang bertanya tuh dari berbagai macam orang. Dan kalau bertanya, bagaimana Jibril bertanya kepada sesuatu yang jauh lebih bermakna. Begitu, bertanya. Tapi kalau ngeyel, nggak boleh dalam Islam. Maka dalam Al-Quran ada surat sesudah Fatihah. Pertama sesudah Fatihah namanya surat Al-Baqarah. Apa tuh Al-Baqarah? Orang yang ngeyel. Ngeyel ini nggak boleh. La tas'alu an asya'a intubdalakum tasukum. Anda jangan tanya hal-hal yang kalau bakal dijelasin jadi musingin. Jangan. Jawaban itu ketika udah dijawab sudah. Bagaimana Bani Israel waktu nanya sama Nabi Musa terkait pembunuhan misterius. Siapa ini yang membunuh ini? Diplomat muda ini. Begitu. Ini siapa? Waktu ditanya itu Nabi Musa alaihi salam. Sebentar saya bertawajuh dulu. Nabi Musa. Lalu habis Nabi Musa sholat, doa, mohon nama Allah. Dijawab. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Inilah kenapa disebut nama surat Al-Baqarah. Wahai kaumku, kalau pengen tahu siapa pembunuhnya, Allah suruh kamu potong sapi. Begitu. Sapi betina. Itulah Baqarah. Lalu dijawab oleh seorang nabi, dibilang, yang kagak-kagak. Ana pengen tahu saya yang bunuh suruh potong sapi. Ente ini jawabannya ngaco. Kata Nabi Musa, innalillahi raji'un. Saya ini nabi. Begitu. Masa saya jawab sembarangan. Baru dia percaya. Pergi pulang. Di tengah jalan mikir tuh sapi kan ada umurnya. Tua apa muda. Begitu. Balik lagi. Nabi Musa tawajuh lagi. Zikir dapat jawaban sapinya tuh awanun baina dzalik. Pergi lagi. Dia nanya lagi. Warna kan ada warnanya sapi. Jadi yang kayak begini nih nyusahin kalau saudara dengar ada orang. Ada wiridan macam-macam. Itu penyebabnya yang nanya macam-macam. Ada orang lah zikir, tanya sama seorang ulama. Minta petunjuk.
Kiai, ini saya ini lagi ngalamin kesulitan. Mintalah diajarin doa untuk minta sama Allah. Supaya saya ini diberikan solusi terbaik. Kata Kiai, baca surat Fatihah. Itu udah cukup. Dia baca aja tuh Fatihah. Dia nanya, itu dibacanya kapan? Apa habis sholat, apa malam? Kata Kiai, habis sholat. Berapa kali Kiai? Sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali. Kata Kiai akhirnya jawab, 100 kali. Habis 5 waktu. Iya. Itu kudu puasa apa kagak? Tuh. Jadi ribet yang kayak begitu. Akhirnya kudu puasa. Gara-gara nanya mulu ngeyel. Dia nanya lagi, tuh puasanya sehari, apa seminggu, apa 40 hari. Akhirnya Kiai jawab 40 hari. Dia nanya lagi, tuh puasa mutih apa kagak? Ya Allah, ini nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu-gitu. Udah kerjakan aja. Jangan banyak tanya. Lihat akibatnya Bani Israel dalam kitab tafsir. Itu lebih daripada 20 tahun. Itu mondar mandir sama Nabi Musa. Nanya lagi, nanya lagi. Panjang banget sampai Rasulullah SAW mengomentari ini. Anda itu Bani Israel langsung aja amalin. Suruh potong sapi. Asal sapi jadi. Bakal ketemu siapa pembunuhnya. Cuman gara-gara ngeyel. Jadi pusing sendiri akhirnya. Sapi itu dipakai kerja enggak. Panjang banget itu. Sampai akhirnya warna kuning. Masih juga pakai ngeyel. Kuning kan macam-macam. Ada kuning emas, kuning tinja. Ini kuning apa? Tuh begitu. Sofra'un faqi'un launuha tasurun nadirin. Sampai panjang itu. Ini yang kayak begitu. Namanya ngeyel. Udah kalau dikasih tuh sama ulama. Udah amalin aja. Bahkan kalau diyakini manjur dulu. Di daerah-daerah Panjang. Parung Panjang. Itu ada kiai besar namanya Syekh Aliuddin. Syekh Aliuddin. Itu daerah Parung Panjang itu. Begitu ada kiai. Ada orang datang dari tampangnya tidak meyakinkan, ngerti agama. Begitu. Ketika bilang minta petunjuk sama Yai. Yai minta petunjuk. Saya ini dagang tapi menurun terus. Mintalah kasih zikir untuk mohon nama Allah. Kata Yai melihat tampangnya bukan santri yang datang, maka dikasih wiridan yang mudah. Kamu baca bisolat Fatihah 7 kali ya. Itu Allah ijabah. Seminggu habis datang lagi. Bawa makanan banyak. Terima kasih Pak Kiai. Saya punya usaha, udah kelihatan tanda-tandanya naik ini dari Allah. Itu Kiai sempat nanya. Karena yang datang sama Yai itu banyak para tamu yang berkonsultasi. Tuh Yai nanya, saya bagi wiridan apa ya? Begitu. Saya disuruh baca Fatihah sama Yai 7 kali. Kamu bacanya gimana? Pokoknya saya habis sholat baca Fatihah, 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 Fatihah. Manjur, manjur. Begitu. Padahal salah. Begitu. Tuh yakin, yakin. Cuman begitu doang tuh. Yakin. Manjur begitu. Coba itu saudara. Jadi kita ini nih dalam metode kajian kudu ada ruang namanya tanya dan guru wajib jawab. Jangan murid tanya, apa tuh? Jangan. Itu enggak benar. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar ini. Ini kan tampilan sinetron sebetulnya.
Nabi tahu itu sosok laki-laki yang datang dengan pakaian rapi, rambut hitam, pakaiannya putih, bersih, bagus. Lalu tidak ada sahabat kenal. Nggak ada yang berani nanya. Sampai ketika Nabi jawab. Lalu kemudian itu yang bertanya bilang begini, ente bener. Yang sahabat bingung. Kok nanya tapi benerin. Ini nanya apa ngetes. Itu di mata sahabat. Sampai pada akhirnya 3 hari Umar bin Khattab tidak ada kesempatan untuk bertanya mana siapa itu yang tadi nanya itu. Nggak sempat. Sampai Nabi duluan yang nanya. Umar, tempo hari itu loh 3 hari yang lalu. Ada yang nanya tentang iman, Islam, ihsan. Tahu nggak? Itu dia Nabi saya tidak tahu. Nabi jelasin tuh malaikat Jibril. Mengajarin Anda dinul Islam. Padahal yang ngajarin Nabi yang jawab Nabi. Ini kan berbicara metode pendidikan dalam Islam. Jadi dalam belajar tuh yang rapi. Dalam belajar tuh yang sungguh. Nanya tuh kepada guru. Lah kita muslim nanya sama Google. Astagfirullah. Udah kayak nabi aja tuh Google. Belum tentu benar Google itu enggak bedanya mohon maaf kayak tong sampah. Kita kudu pandai memilih yang ditulis di situ belum tentu benar. Kita kudu mensortir apa aja ada di situ. Maka kita dari Google boleh enggak kita belajar dari Google? Ada 2 jawabannya. Bagi orang yang mengerti boleh saja dia belajar dari Google. Kenapa? Karena dia bisa bakal memilih, ini nggak benar, hoax. Ini benar. Bagi kita yang awam, nggak bisa langsung terjun ke situ. Sama seperti bertanya, bolehkah kita langsung terjun ngaji Quran hadis? Jawabannya ada 2. Bagi orang yang mengerti, kayak ulama-ulama mujtahid, boleh langsung dari emang disuruh mereka. Bagi kita yang awam, boro Arab gundul, Arab gondrong masih belepotan, langsung ke Quran. Susah kita. Kita ini enggak bisa sebagai orang awam langsung terjun ke Quran. Salah. Bukan salah Qurannya, kitanya yang salah. Laksana kita minum langsung dari termos. Bagaimana kira-kira? Melepuh dari termos dituang di gelas kayak gini nih. Dari gelas diminum. Enggak apa-apa. Kenapa? Udah didinginin. Bener nggak? Maksud saya sih bukan karena haus. Jangan baperan. Saya harus mencontohkan. Jadi kita yang awam ikut ulama mujtahid. Ulama mujtahid ikut Quran. Kita yang awam ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ikut Quran hadis. Maka si awam juga secara tidak langsung ikut Quran hadis. Begitu. Kalau langsung Quran hadis, puyeng kita. Karena ini adalah pembedahannya tidak mudah. Inilah kurang lebih hadis kedua bisa kita ambil dari sisi metode pendidikan dalam Islam secara garis besar. Bagaimana ruangan itu dibuat, bagaimana cara duduk dibuat, bagaimana kita harus ada metode tanya jawab dan seterusnya. Kurang lebih ini diantara yang bisa kita petik dari hadis kedua dari sisi ilmu kependidikan. Kurang lebih demikian. Wallahu alam bisawab. Ada yang ditanya mungkin dipersilakan baik. Iya baik. Waalaikumsalam. Iya baik. Iya.
Baik, jadi salami nama ibu-ibunya ya. Begitu, kan yang nanya ibu-ibu nih, ibu-ibunya nggak ada kan kudu disalamin jawabannya. Jadi Allah itu menanamkan pendidikan yang baik kepada kita. Siapapun yang ikut andil akan ditarik oleh Allah sebagai ada nilai kebaikan dari dia. Dalam Al-Quran, kalau berbicara ibadah, itu Allah tidak bakal berbicara kami. La ilaha illa ana fa'budni. Bukan fa'budna. Tidak. Tiada Tuhan selain aku. Kata Allah. Fa'budni. Sembahlah oleh kamu akan aku saja. Aku saja. Tapi kalau berbicara tentang akhlak, maka Allah tarik. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunin Al-Quran, kami yang menjaganya. Kenapa kami? Apakah ini ada indikator Tuhan banyak? Bukan. Cara Allah ngajarin kita. Kalau ada orang lain yang andil, tarik itu orang. Hargai jasa orang sekecil apapun. Satu perusahaan, bila omsetnya naik berhasil, jangan karena gua direkturnya. Enggak. Ada banyak tangan di sana. Kami, itulah Allah mendidik. Ketika Allah menyatakan kami yang menjaga Al-Quran. Itu ada andil. Makhluknya. Malaikat bawa ke Nabi. Nabi jaga, sahabat jaga, semua jaga. Sampai yang ngapal-ngapalin Al-Quran. Yang mempelajari ilmu Al-Quran. Itu semuanya dalam rangka menjaga Al-Quran. Dan Allah tarik itu kami. Ini pendidikan. Maksudnya kita di dalam kehidupan bila ada keberhasilan, jangan sekali-kali bilang aku, anania. Itulah akhlak iblis, gue gitu. Enggak boleh. Contoh kita suami istri. Kita suami, istri kita, dia adalah istri kita. Lalu anak kita pinter, ranking 1. Ditanya sama orang, itu anak siapa yang pinter itu? Kata kita, anak gue. Ini akhlak enggak benar. Anak aku enggak benar. Anak saya enggak benar. Enggak kita doang. Ada bini kita. Anak kami. Begitulah cara kita dididik oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami. Banyak dong. Bukan. Karena turun Al-Quran ada proses. Proses itu dihargai oleh Allah. Ada malaikat Jibril yang nurunin, bawa dari Lauhul Mahfud, dari ke Baitul Izzah ke Nabi. Proses ini dihargai dengan bahasa kami. Jasa orang tidak boleh dilupakan. Maka Allah dalam menyebutkan segala sesuatu, kalau bukan pada persoalan ibadah, seringkali menyebutkan kami. Itu namanya akhlak. Akhlak sebagai ta'zim, pengagungan, penghormatan. Maka disebut nun di situ namanya muazzim nafsah. Begitu. Bukan mutakallim ma'al ghair. Tapi mengagungkan zatnya dengan menghargai jasa orang lain sekecil apapun. Itulah Allah menanamkan. Bukan bermakna Tuhan itu banyak. Tapi berarti Allah menghargai jasa siapa. Dan kita dididik dalam perusahaan, dalam rumah tangga, dalam mana. Bila berhasil, jangan gue. Jangan. Itu bukan akhlak baik. Begitu. Gue. Yang kayak begini nih bakal diuji oleh Allah. Ketika anak pertama ranking 1. Anak siapa itu? Siapa dulu bapaknya? Kan ada yang ngomong begitu tuh ya. Ada enggak? Banyak enggak?
Yang mana nih orangnya? Ini bakal diuji dia. Anak bontotnya. Dari 1.000 murid nggak naik kelas. Lalu ditanya, anak siapa yang nggak naik kelas? Siapa dulu bapaknya? Begitu enggak? Enggak. Dia kata nasib. Nasib itu maknanya takdir. Takdir itu perbuatan Allah. Jadi Allah tuh perbuatannya bikin kagak naik kelas. Perbuatan kita bisa bikin ranking. Ini kagak benar. Yang kayak begini. Inilah Islam. Maka seringkali dalam Al-Quran bahasa Allah kami. Kami. Kenapa? Karena menghantarkan semuanya. Itu yang ada andil-andil termasuk ada di dalamnya. Kami yang menjaga Al-Quran. Tuh bahasa Allah. Padahal ada makhluknya yang ngapalin Quran. Yang membumikan Al-Quran. Menyebarkan Al-Quran. Itu semuanya sekecil apapun ditarik oleh Allah dengan bahasa kami menjaganya. Begitulah. Wallah alam. Baik. Jadi begini. Bagi orang yang bepergian itu 90 kilometer ke atas diizinkan mengerjakan sholat 4 model, 4 macam. Pertama namanya sholat tamam normal. Begitu, kayak biasa di rumah. Kedua namanya sholat kosor saja. Dipendekin yang 4 menjadi 2 dengan tanpa penggabungan sholat dalam satu waktu. Ketiga jamak saja, maknanya menggabungkan sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat. Keempat namanya jamak plus kosor. Berbicara jamak, maka yang bisa dijamak zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu, baik secara takdim maupun secara takhir. Bagaimana dengan Jumat? Apakah Jumat bisa dijamak dengan asar? Maka jawabannya bisa. Hanya sebatas jamak takdim. Tidak bisa dengan jamak takhir. Kenapa? Sebab sholat Jumat ada ketentuan yang banyak, salah satunya wajib dikerjakan di waktu zuhur. Sehingga ketika dikerjakan di waktu asar, Jumat tidak ada. Sehingga jamak takdim boleh. Habis sholat Jumat, dia bangun lagi sholat asar. Silakan asarnya mau secara kosor ataukah tidak kosor, itu teknis di dia. Tapi Jumat bisa saja dijamak dengan asar tapi jamak takdim. Jamak takhir tidak ada. Demikian ditulis oleh ulama di dalam berbagai kitab-kitabnya. Ya, termasuk kitab Manhalul Amim dan masih banyaklah. Begitu ditulis oleh ulama terkait dengan Jumat. Jamak takhir tidak ada. Yang ada jamak takdim aja. Asar ditarik ke Jumat. Boleh bagi seorang musafir. Tentu dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Aturannya harus diikuti seluruhnya. Wallahu a'lam. Sebetulnya mengingat Allah itu banyak. Zikir bimaknal a'am. Bila saudara kerja juga niatnya ibadah. Untuk menghidupi anak istri. Itu juga adalah ibadah dan bagian daripada zikir. Taklim pun bagian daripada zikir. Begitu. Tidur pun kalau dia benar, bagian daripada zikir. Kalau dia tahu. Begitu. Bagian daripada zikir. Sehingga karena manusia itu berbeda-beda. Ada manusia yang purna tugas waktunya luas. Ada manusia yang masih bekerja. Dengan pekerjaan berbeda-beda. Ada kerja kantoran, ada dagang dan seterusnya. Ada yang sudah murni ibadah saja. Semacam orang kontrakannya nggak banyak. Ya ada 200 pintu begitu. Dirasa malah begitu. Itu, iya kayak begitu. Iya 200 pintu. Itu mah dia duduk-duduk aja.
Betul nggak? Begitu. Karena begitu. Maka berbeda-beda. Islam mengatur berbeda-beda. Maka Imamul Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awana menyatakan, wa ing, kata beliau, wa ing kunta mimman la yastaghilu fi jami'i sa'ati lailihi wa naharihi bi anwa'il khairat faj'al laka waqtan tahussuhu lidzikri. Kata beliau, bila Anda termasuk bukan orang yang waktunya luas untuk ibadah toh, harus kerja dan seterusnya, maka kalau pengen mengingat Allah dengan benar, siapkan waktu. Jam berapa untuk berdua-duaan dengan Allah menurut Anda? Jam berapa? Apakah siang, apa malam, tapi waktu yang tidak boleh digoyang. Artinya bagi kita umpama, saya mau habis subuh bisa tuh. Ya baik subuh Anda. Saya nggak bisa subuh. Karena berangkat kantor itu ya habis subuh boro wiridan. Buru-buru nyalain mobil aja mau saat subuh begitu. Karena rumah saya dengan kantor jauh. Nah ini kan berbeda. Saya bisanya malam, berarti malam. Jam berapa Anda untuk berdua dengan Allah, ngobrol, curhat, ngomong di sejadah, mohon maaf kalau bahasa kita orang kayak orang gila, kalau bahasa kasarnya ngomong sendiri, inilah namanya munajat. Munajat tuh beraudiensi dengan Tuhan, ngobrol dengan Allah. Sambil ngomong aja, keluar dari mulutnya bukan diam. Ya Rob, bagaimana saya ini? Caranya bagaimana ya Rob biar dekat dengan kau kalau pengen dekat. Begitu tuh. Yang nggak bisa. Atau apa saja. Siapkan waktu untuk berzikir. Jam berapa? Sebetulnya Rasulullah SAW udah mengatur manajemen waktu. Bagaimana sholat kudu zuhur, lalu asar, lalu maghrib. Per 3 jam itu berat. Ya. Dia harus cooling down. Maka diatur sholat duha aja paling tinggi jam 9. Kenapa? Pembagian hari dari 12 bagi 3. Maka jam 6 menuju 3 jam berikutnya jam 9. Cas. Begitu. Cas. Jam 9, 3 jam berikutnya sholat apa? 3 jam berikutnya jam berapa? Sholat apa? 3 jam berikutnya jam berapa? Jam berapa? 6. Sholat apa? Ini kan ada manajemen. Diatur. Supaya hidup itu keteraturan. Bukan asal-asalan. Itu dekat sama Allah. Itu tergantung. Tergantung apa? Kalau problem banyak baru. Nyari sejadah, nyari tasbih. Ada tuh yang model kayak begitu tuh. Orangnya ngaji juga ini. Orang yang model begitu tuh. Kalau dia ekonominya stabil, tenang. Biasa. Begitu, begitu tuh. Kalau dia lagi susah, umpamanya. Dia berzikir, ziarah, sampai ke orang-orang soleh, keluar Batang, ke Cikini, ke Kuitang, dia ziarah. Kalau lagi susah, pas duitnya banyak, naik gunung, kemana, duitnya banyak. Begitu. Ya enggak, kagak. Walinya ditinggalin. Ada tuh yang model kayak begitu tuh. Ada enggak? Yang mana orangnya nih? Begitu tuh. Yang kayak begini. Begitu. Mainnya ke puncak. Main kayak ini. Ntar kalau susah, nyari Allah lagi. Ada yang udah kayak begitu tuh. Ini nggak bener nih, nggak bener nih. Begitu. Jadi zikir itu penting, saudara. Ingat Allah. Kalau nggak bisa kita 24 jam, cari waktu untuk duduk berdua dengan Allah sebisa kita. Dan tiap kita tidaklah sama. Mana waktu yang luang buat berdua-duaan. Kasih kesempatan. Kurang lebih demikian. Allahu a'lam. Nah, baik, ini anaknya daripada Ustadz Haji Nukman ini kurang sehat. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Suraya dan Hannah mudah-mudahan diberi kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna.
biniyati shifa'i lahuma shifa'an tamman shifa'an ajilan shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman wa ila hadratin nabi al-fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'aana wa jami'a amalina tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin sallallahu wasallam ala khairal qism Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.